Dia tadi Pak Rizky ya. Sekarang kerja di coding sebagai product engineer. Dulu pernah kuliah di Amikom, pernah jadi pengurus juga di ANDC. Berarti sekarang saya ada di Bandung, nggak bisa mudik. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa mudik, apa-apa, tetap enjoy aja. Nggak usah bersedih. Apalagi nih Mas perkenalannya? Mungkin bisa dijelasin Mas sedikit tentang product engineering itu seperti apa sih Mas? Oke, jadi product engineering itu gimana ya? Intinya saya kan gabung di tim produk nih di coding. Nah, intinya product engineer itu ngapain ya? Bikin produk, ngembangin produk, coding, desain feature, bikin requirement, testing dan segala macamnya itu semua dihandle sama tim engineering. Nah, mungkin kalau di beberapa perusahaan beda-beda ya posisi-posisi kayak gini ya. Kalau di decoding itu kan ada tim produk. Nah, tim produk ini yang menghandle semua produk yang ada di decoding. Mungkin kalau di perusahaan lain ada namanya tim engineer atau uh, tim developer ya. Dan itu tergantung dari organisasi masing-masing company sih. Itu Mas Aldis. Wah gitu ya Mas ya. Mungkin kita beralih ke Mas David terlebih dahulu. Mungkin Mas David bisa perkenalkan dirinya ya. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah datang, bukan datang ya, sudah hadir di conference di meeting kita lewat Hangout. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Rigan. Saya ini dulunya pengurus MCC angkatan 2018. Terus saat ini saya mahasiswa di Amikom semester akhir. Lalu saat ini saya sedang menggarap usaha dengan teman-teman dari MCC juga, yang namanya tadi itu disebut sama Mas Aldis, Digital Inovasi Bangsa. Di situ kebetulan saya memegang posisi sebagai project manager, di mana karena kami di bidang wirausaha dan kami menerima banyak proyekan dari luar, jadi tugas saya adalah menghandle proyek yang masuk, terus juga memanage dari kerja teman-teman yang ada di dalam, dan juga berkomunikasi dengan si klien seperti itu. Secara garis besar seperti itu sih pekerjaannya. Cuma benar tadi kata Mas Rizky, mungkin setiap perusahaan beda-beda untuk nama atau untuk job role dari nama setiap job role-nya tadi itu. Kebetulan kok di DIB atau Digital Inovasi Bangsa itu yang saya kerjakan seperti itu, Mas. Wah oke Mas. Berarti sebagai seorang product manager dan satu sebagai seorang product engineering. Nah mungkin dari Mas David bisa menjelaskan sedikit tentang DIB itu sendiri Mas. Oh, oke. Jadi DIB itu sebenarnya adalah awalnya keluh kesah saya sebagai seorang alumni di AMCC, yang dimana waktu saya mengurus di MCC itu, waktu saya menjadi pengurus, maksud saya kan dulu kan kena sakit selama hampir setengah periode, dan di situ saya ngerasa bahwasannya saya berhutang dengan AMCC. Nah, di luar itu, setelah saya menjadi alumni dari AMCC, saya punya niatan bahwasanya dari teman-teman AMCC yang sudah lengser seperti itu dari pengurus, saya ingin ngajak teman-teman dari MCC itu untuk gabung di sebuah kumpulan organisasi seperti itu, meneruskan ibaratnya apa ya, kultur dari MCC untuk kita bawa ke dunia yang lebih profesional. Nah, disitulah awalnya keluh kesah saya, dan disitu saya dibantu sama beberapa teman dari AMCC saat itu, yaitu Mas Pandu, Mas Devi, Mas Yogi, dan banyak lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, jadi intinya di itu semua teman-teman yang ingin masuk ke ranah profesional, tapi di awal kita bingung mau harus seperti apa. Nah, di DIB kita bisa sama-sama belajar, sama-sama ibaratnya berkembang bareng-bareng seperti itu sebelum
kita benar-benar kerja di tempat yang lebih ibaratnya lebih benefit lah, ibaratnya kayak misalnya pengen kerja di Tokopedia atau kerja di coding. Nah, kita bisa belajar di DIB seperti itu. Nah, seperti itu ya Mas ya untuk DIB sendiri ya. Yeah. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Yang pertama ini yang mau ditanyain tuh, nah ini kan banyak nih orang nyebutin tentang jenjang karir, tapi apa sih sebenarnya yang disebut dengan jenjang karir itu? Mungkin dari Mas David dulu bisa menjawab. Kalau menurut saya jenjang karir itu ya sama aja kayak teman-teman mutusin pengen di sekolah di mana. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK sampai kuliah itu teman-teman sudah mikirin pengen kuliah, pengen sekolah di mana. Kayak misalnya waktu kecil, mungkin ada teman-teman yang pengen sekolahnya di misalnya di SMP 1 negeri gitu kan. Biarin ibaratnya biar pendidikannya lebih mantap segala macam. Nah, jenjang karir itu sama seperti itu kalau menurut saya. Tapi kalau saya pribadi, saya dari awal itu nggak pernah nargetin harus jadi apa, nggak pernah. Tapi memang dari kecil itu orang tua saya sudah kenalin saya ke komputer seperti. Jadi ya ibaratnya saya dapat ilmu teknologi itu udah kayak agama, jadi kayak turunan aja kayak gitu loh. Ya, saya tinggal nerusin aja seperti itu. Tinggal saya mencari jati diri saya di kemudian harinya di SMK, di kuliah segala macam, dan pada akhirnya saya memutuskan diri untuk berwirausaha seperti itu. Berarti lebih concern ke wirausaha gitu ya Mas ya? Ya, kalau Dari saya fokusnya lebih fokusnya ke wirausahanya kayak gitu, pengen belajar ke wirausahanya seperti itu. ya, nanti mungkin sangat bagus dipadukan dengan IT ya, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, ya bener banget kayak gitu. Oke, mungkin menurut Mas Rizky, bagaimana Mas? Masih di mute Mas Rizky? Oh, maaf. Sorry. Mungkin mau ini sih, kayak mengklarifikasi dulu ya. Jadi, kemarin kalau nggak salah itu temanya kan career path ya. Iya nggak sih? Iya nggak, Mas? Iya, Mas. Benar. Oke. Nah, setahu gue kalau career path itu, maka terjemahan ke bahasa Indonesianya adalah pilihan karir. Opsi-opsi karir apa yang bisa kita ambil. Beda kalau dengan kita menggunakan istilah jenjang ya. Jenjang itu ya sama kayak yang tadi dijelaskan dengan Mas David ya. Itu jenjang, berjenjang dari bawah sampai ke atas, SD, SMP, SMA, kuliah, itu berjenjang. Nah, kalau career path itu lebih ke opsi mana nih kita mau memilih berkarir. Kan di dunia IT ini luas nih ya. Nggak cuma ngoding, nggak cuma di multimedia atau apapun itu, semua yang berkaitan dengan IT kan luas. Nah, di career path ini kalau menurutku lebih ke arah mana kita akan mengambil karir di bidang IT tersebut. Itu Mas. Jadi yang aku omongin barusan ini tentang career path. Nah, kalau yang Mas David tadi itu career level atau career stage. Jadi tahapan-tahapan atau level-level jenjangnya. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti ada sedikit miskomunikasi antara panitia dengan pembicaranya. Nggak masalah sih, kita bahas aja bareng-bareng. Mungkin lebih ke sini sih Mas, kita bahas dua-duanya aja gimana? Ya, Mungkin kan masalah. dengan kita memilih karir di dunia IT itu, kita ingin pilih karir seperti apa, nah itu jenjangnya bagaimana gitu Mas. Mungkin kita lebih bahas secara global tentang karir di dunia IT aja kayak gitu. Boleh. Oke, terima kasih Mas. Oke, ini kan di dunia IT tentunya ya. Nah, mungkin ini banyak juga yang bertanya. Ini kan bekerja di dunia IT, kita ingin mempunyai jenjang karir di dunia IT ataupun pilihan karir di dunia IT, apakah kita harus mempunyai basic IT? Begitu Mas. Menurut Mas Rizky gimana? Kalau menurutku nggak harus. Semua itu tergantung kitanya. Bagaimana kita ingatkan diri kalau memang mau serius di dunia IT, gimana kita mengejar cita-cita itu kalau misalnya memang di dunia IT, dan bagaimana kita bisa melingkupi
melingkupi diri kita dengan orang-orang yang memang mereka terjun di dunia itu. Jadi misalnya teman-teman pengen fokus ke IT ya, mulai dari sekarang niatkan aja dulu. Kenapa kita mau fokus di dunia IT? Apa yang mau kita lakukan di situ kan? Terus mulai dari situ kita bisa nyari nih lingkungan-lingkungan yang mendukung kita untuk bisa mencapai ke situ tuh di mana, misalnya di AMCC ya. Dan itu sangat mendukung kita. Misalnya kalau kita ada masalah atau butuh belajar apa, jadi kita tahu harus pergi kemana gitu. Oke, berarti ketika kita ingin berkarir di dunia IT, tapi kita bukan basicnya IT, kita tetap bisa dengan syarat menambah circle kita di dunia IT begitu ya Mas ya? Bukan syarat sih, lebih salah satu caranya, metodenya mungkin ya. Oh, salah satu caranya. Salah satu caranya dengan berada di circle-nya dunia IT ya. Ini mungkin Mas yang share screen mungkin bisa di stop dulu kali ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Kayaknya kepencet tadi. Oke. Menurut Mas David sendiri bagaimana Mas? Bagaimana masalah perihal tersebut? Apakah kita harus mempunyai basic IT untuk berkarir di dunia IT? Apakah kita tidak harus punya hal tersebut begitu? Oke, kalau misalnya menurut saya sih, yang saya lihat sejauh ini juga kan saat kita bekerja dalam tim kan pastinya kan ada orang-orang yang menutupi hal yang nggak bisa kita kerjakan. Misalnya orang programmer, dia harus di backup sama seorang desainer segala macam. Dan menurut aku, kok misalnya dalam sebuah tim itu kan kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sedangkan IT tadi kan kata Mas Rika kan memang luas banget. IT yang mau seperti apa yang kita mau ambil. Dan best practice-nya sih kalau misalnya yang aku alami sekarang itu, ya teman-teman yang memang dia sudah terlanjur terjerumus, istilahnya terjerumus di informatika atau ibaratnya sistem informasi, dan dia nggak ingin di bidang misalnya di programming kayak gitu kan, itu bisa masuk ke bidang yang lainnya yang bisa saling melengkapi. Contohnya mungkin bisa ke marketingnya, tapi sebenarnya kan dia tahu sedikit-sedikit tentang teknologinya tadi itu. Jadi dunia kerja juga luas dan dunia IT juga luas. Dan kalau misalnya kalau teman-teman juga merasa bahwasannya saya salah di jurusan ini atau kayaknya bukan aku banget lah di sini kayak gitu ya, masih banyak peluang lain yang bisa diambil lah gitu. Seenggaknya kalian tahu di bidang teknologi dasarnya, dan nanti tinggal ditambah-tambahin sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin kalau misalnya kayak Mas Aldis kan dia public speaking-nya bagus, tapi dia tahu basic tentang teknologi. Nah itu kan bisa masuk ke misalnya ke marketing kayak gitu. Seenggaknya marketing kan harus tahu tentang teknologi yang dijual. Seperti itu sih kalau dari aku. Jadi saling melengkapi aja. Oke, berarti jika kita ingin bekerja di dunia IT pun, walaupun tanpa kita mempunyai basic IT, kita tetap bisa kerja di dunia IT lah ya. Perusahaan IT lah ya. Perusahaan IT, oke. Nah, tadi udah disinggung juga sih sama Mas David ya. Itu kayak di IT itu ada beberapa bidang kayak multimedia, programming, tadi itu ya. Nah, kalau kami boleh tahu nih sebenarnya bidang apa aja sih yang ada di IT itu kayaknya? Kalau yang aku tahu itu yang pasti kalau yang teknikal banget ya dia developer aja dipecah banyak banget. Ada yang developer untuk web, ada yang untuk mobile ya kan, terus juga ada yang megang bagian server seperti itu, terus juga ada seorang UI design, UX design, nanti ke atasnya ada project manager yang dimana dia bertanggung jawab atas teman-temannya yang ada di bagian teknikal seperti itu. Dan juga yang paling penting yang aku rasa adalah seorang marketing atau orang yang jualannya kayak gitu. Karena awal-awal dulu saat aku terjun ibaratnya di dunia IT seperti itu, aku bisa ngebuat produk, aku bisa buat codingan, tapi
eh, kecil kemungkinan aku untuk terjun langsung ke pasar, nawarin produk-produk tersebut, dan disitulah kita butuh yang namanya seorang marketing kayak gitu, dan itu yang ngebuat ibaratnya perusahaan itu hidup kan kayak gitu, karena tanpa ada yang ngejual produk ya kita nggak bisa jalan perusahaannya seperti itu. Terus juga ada bagian HR atau yang bagian merekrut kayak gitu, yang siapa yang bakal kerja di perusahaan kita. Terus juga ada di bagian akuntansi kayak gitu, atau biasanya ngurusin tentang pencatatan keuangan segala macam, dan itu penting banget karena kita bisa menghasilkan uang tapi kita nggak bisa cara ibaratnya manage uangnya juga sangat bakal buruk buat perusahaan yang kita jalani seperti itu. Jadi ya basicnya di bidang di perusahaan IT itu ya sama kayak di perusahaan lainnya kayak gitu, cuman memang cenderung lebih banyak dari aktivitasnya itu di bagian pengembangan produknya, di bagian teknologi seperti itu sih Mas. Mungkin Mas Rizky bisa nambahin. Oke, mungkin dari Mas Rizky ada tambahan mengenai bidang apa aja sih yang ada di dunia IT. Soalnya kan yang kebanyakan orang yang tahu kan IT itu berhubungan erat kaitannya dengan programmer kayak gitu. Yang masyarakat tahu pada umumnya kayak gitu. Sebenarnya kan programming itu bisa dibilang salah satu bagian kecil ya dari IT itu. Jadi IT itu sebenarnya nggak melulu programming. Katakanlah kayak yang tadi Mas David katakan ya, perusahaan IT pun itu nggak semuanya orang-orang IT, nggak semuanya orang-orang yang coding, engineering, bikin produk. Jadi emang banyak ya kalau kita ngomongin perusahaan secara general ya. Tapi kalau dari IT-nya sendiri, mungkin bisa kita persempit role itu, walaupun meski sudah kita persempit, itu tetap banyak opsinya di IT gitu. Katakanlah mulai dari hardware, software, software development, software engineering, terus nanti belum lagi ke DevOps atau infrastructure engineer atau QA, ada lagi nanti machine learning developer atau arsitek, sistem arsitek, terus apa lagi ya, blockchain, ya macam-macam. Jadi selama teknologi ini terus berkembang, tambah lama tambah baru, tambah banyak lagi teknologi yang ditemukan, ya pasti role-role pekerjaan yang ada di ranah IT itu akan tetap banyak dan kemungkinan akan bertambah banyak ke depannya. Tapi yang mungkin yang familiar ya, yang familiar di lingkungan kita di kampus mungkin kan jadi software engineering, multimedia, hardware, software, networking ya, mirip beberapa divisi yang kita miliki di AMCC mungkin lah ya, yang mungkin familiar banyak. Mungkin gitu sih Mas. Oke, nah itu kan karena di kampus kan juga banyak nih orang yang menyinggung pekerjaan kayak software engineer segala macamnya. Nah kalau boleh tahu nih di coding itu sendiri kira-kira posisi apa atau pekerjaan apa yang ada di situ, cuman itu mungkin asing menurut menurut masyarakat umumnya kayak gitu. Tapi itu berhubungan dengan dunia IT juga kayak gitu. Itu kira-kira ada posisi yang seperti itu apa enggak ya? Di coding ya. Kalau yang secara umum kurang dikenal role-nya mungkin nggak ada sih ya. Mungkin cuma ya perbedaan istilah aja mungkin ya. Mungkin Mas David nyebutnya engineer atau nyebutnya software developer, web developer atau mobile developer gitu kan. Nah kalau di coding kan sebutannya semua tim produk itu ya product engineer gitu sih. Selain itu ya kurang lebih sama di perusahaan lain. Berarti hanya dari segi penyebutannya aja yang sedikit berbeda gitu ya, Mas? Iya, kurang lebih gitu sih. Kurang lebih begitu ya. Nah, kebanyakan nih kan ya, orang yang kerja di dunia IT itu kebanyakan ada yang kerjanya remote nih. Atau kerjanya di mana aja bebas. Yang penting jobnya jalan kayak gitu. Iya. Nah,
Ini kan salah satu perbedaannya kan perusahaan IT dan perusahaan yang lain kan ada di sini salah satunya kayak gitu kan. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri nih, lebih prefer kerja yang remote atau kerja di kantoran? Lebih prefer ya. Sebenarnya lebih sama prefer itu sepadan sih. Jadi kalau ditanyain prefer itu, aku jujur prefer kerja di rumah ya, remote ya. Walaupun sebenarnya target tahun ini goals itu pengen ngantor karena pengen nyoba gitu kan. Soalnya sebelum-sebelumnya aku belum pernah ngantor. Di tahun ini sebenarnya aku pengen kerja kantoran gitu kan. Tapi delalah karena ada virus corona ini, ada COVID ini ya, jadinya balik lagi ke remote aku sekarang. Berarti itu udah berapa lama ngantor, Mas? Kalau kantor di coding sendiri itu belum terlalu lama ya, aku baru mulai di coding ini Februari kemarin. Terus mulai pertengahan Maret ini remote lagi ya, remote lagi ini di kos sekarang nggak bisa pulang. Berarti lebih kurang sebulan lah ya Mas baru ngantor gitu ya? Ya ngantor baru 2,5 bulan lah. Oh 2,5 bulan. Oh, ngantor di kantor maksudnya. Iya. Kalau sekarang kan ngantor tapi nggak di kantor. Iya benar. Ngantor yang di kantor begitu. Iya. Berarti tadi lebih prefer ke remote ya, karena emang dari awal lebih sering kerja remote, mungkin lebih terbiasa dengan remote gitu ya. Iya, mungkin karena dari awal aku masuk ke dunia kerjaannya itu karena remote ya. Karena remote. Dan menurutku remote itu jauh lebih apa ya, bisa lebih produktif sih kalau kita bisa manage waktu dengan baik. Berarti kalau lebih produktif ya dari Mas Rizky-nya sendiri itu kerja remote ya Mas ya? Ada syaratnya tapi ketika kita bisa manage waktu dengan baik itu bisa jadi lebih produktif. Oke, berarti intinya manage waktu tersebut ya? Manage waktu dan disiplin itu wajib sih kalau mau remote ya. Oke. Itu kayaknya di kerja apapun wajib sih ya Mas ya? Iya, apalagi kalau remote kan kerja yang on-site aja wajib, apalagi kalau remote gitu loh. Waduh. Kalau dari ini Mas, dari tekanannya itu lebih berat yang mana Mas kalau menurut dari Mas Rizky? Menurut Mas Rizky kan udah pernah ngantor beberapa bulan nih. Tekanan kerjaan ya atau apa? Ya tekanan kerjaannya yang dirasakan ketika remote ataupun di kantor beneran gitu. Kalau tekanan atau load kerjaan sih sama aja ya mungkin ya. Yang beda adalah ini, gimana kita manage dan suasananya aja. Jadi misalnya kalau kita ngantor onsite kan kita bangun pagi, mandi, berangkat ke kantor jam 7, jam 8, sore balik gitu kan. Nah kalau remote ini kan gimana biar kita tuh bisa memaksa diri kita biar tetap menjalani habit-habit yang udah kita buat ketika kita ngantor gitu. Misalnya ya walaupun kita remote kita tetap bangun pagi, kita tetap mandi di pagi hari, rapat yo apa kalau meeting online yo pakai kaos, pakai ya buat aja suasana kayak ngantor onsite gitu sih. Jadi biar kita tuh bisa lebih fokus, lebih produktif. Itu sih Mas. Tapi kalau dari sisi beban sama aja sih. Sama aja ya Mas ya. Kalau dari Mas David bagaimana Mas? Lebih prefer remote atau di kantor? Ya kalau aku sih prefernya lebih kantor sih. Enggak loh. Di kosan. Ya kan kantornya. Iya kantornya di kosan loh. Ya prefer di kantor berarti kan. Ya kalau aku ya namanya kita, kalau aku kan versi ibaratnya reverse-nya Mas Rizky lah ibaratnya. Kalau Mas Rizky kan memang dia personal karir ya, nyebutnya apa ya? Personal karir ya Mas ya. Gitu. Apa tuh personal karir? Ya kita kerja terus sama tim, sama perusahaan. Iya, tapi aku nyebutnya nggak personal karir sih. Apa? Aku tuh nggak lagi kerja ini di sini, aku lagi belajar. Gitu kan. Belajar, nah iya bisa dibilang begitulah istilahnya. Kalau aku kan memang dari awal kan memang ya kita yang ngebuat habitnya, kita yang ngebuat tempatnya, kita yang ngebuat suasananya seperti itu. Terus kita juga yang mengatur jam kerjanya seperti itu. Jadi ya itu lebih balik lagi ke ini sih, ke pilihan masing-masing. Karena ya tadi kalau misalnya ditanya lebih enak remote atau ngantor ya kalau dari aku versi aku ya
ya kerjaku ya di kosan seperti itu loh, nggak pernah kemana-mana. Paling kalau kemana-mana kalau misalnya cuman ketemu klien di luar seperti itu. Karena kan memang beda, dari sudut pandangnya juga sudah beda kayak gitu. Jadi lebih enak di kosan aja sih kalau dari aku, karena ya tadi itu case-nya kalau aku memang punya usaha yang kita bisa kerja di kosan seperti itu kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas David. Oke, ini yang mau kami tanyain juga ini nih, apa sih yang membuat dari Mas David dan Mas Rizky ini untuk memutuskan menjadi seorang product engineering dan menjadi seorang product manager gitu? Itu apa hal yang bikin tercetus pengen jadi itu gitu? Dari Mas David dulu mungkin gimana? Kalau aku sebenarnya nerima nama itu adalah karena pertama nggak ada orang lain yang di posisi itu seperti itu. Itu sih kalau aku, ya. Jadi teman-teman yang lain ngerjain teknikal seperti itu, aku lebih memanage untuk proyekan yang masuk dan datang segala macam seperti itu. Jadi secara nggak langsung nama itu nempel secara ibaratnya secara nggak langsung nama itu nempel gara-gara kerjaan yang aku lakuin. Karena awalnya memang kita nggak ada nama-nama seperti itu, awalnya nggak ada. Jadi ya kamu ngerjain bagian ketemu klien, kamu ngerjain bagian coding segala macam seperti itu. Cuman akhirnya kesini karena kita nggak ada nama, akhirnya maksudnya kita nggak ada jabatan, jadi kita kasih jabatan aja deh, biarin kita tahu lebih jelas apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus aku kerjakan seperti itu. Jadi aku nggak mutusin untuk dapat gelar itu seperti itu atau dapat title itu seperti itu, tapi ya yang ku kerjakan itu halnya sama seperti yang di title itu, makanya kita nyebutnya sesuai dengan title tadi itu. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, perihal product manager nih Mas, itu apakah sama dengan manajer IT? Kalau tadi itu project ya, bukan produk ya. Project manager. Karena kan kalau aku kan lebih nge-handle-nya adalah ke proyekan orang yang masuk segala macam ya, bukan menghandle sebuah satu produk tetap gitu. Jadi kalau misalnya disama apa enggak sama manajer IT ya, mungkin bisa dari segi kerjaan mungkin bisa sama, cuman enggak semuanya hampir sama sih dari ibaratnya dari enggak semua kerjaan yang ada di manajer manajer IT manager. Iya. Nggak semua ada yang kerjain itu tak kerjain seperti itu. Ya pokoknya intinya aku lebih ngerjain ke bagaimana manage project keluar masuk dan memanage teman-teman yang ada di dalam seperti itu sih. Oke, berarti lebih ke projectnya yang di manage ya gitu ya Mas ya? Iya benar. Bukan ke perusahaan. Oke. Kalau dari Mas Kiki, apa yang membuat Mas Rizky itu memutuskan untuk menjadi seorang product engineering gitu? Kemut. Sorry, dari tadi ke-mute mulu ya. Kayaknya ada yang nge-mute, Mas. Makanya. Oke, jadi kalau aku, prinsipku gini. Bukan aku yang memilih role atau nama itu, tapi gimana sebisa mungkin role itu yang nempel di aku. Oke, sekarang aku posisinya product engineer ya. Belum tentu sebelum-sebelumnya aku pengen bercita-cita jadi product engineer gitu loh. Jadi ketika aku masuk di coding, oke, kamu sebutannya product engineer, ya oke, nggak masalah. Sebelumnya mungkin aku kerja sebagai katakanlah web developer, atau mungkin sebelumnya pernah bikin startup, kita jadi CTO atau CEO atau apapun itu, whatever sebutannya apa. Tapi menurutku yang justru lebih penting itu bukan kita ingin jadi role apa, tapi dampak apa yang mau kita berikan dengan kita berada di sebuah organisasi itu, katakanlah. Misalnya sebelumnya aku kerja jadi web developer nih, tujuanku apa sih di situ? Apa yang ingin aku kerjakan di situ? Apa yang ingin aku berikan di situ? Ya aku
intinya aku pengen membantu, katakanlah ingin membantu organisasi itu, perusahaan itu biar bisa mencapai targetnya, biar bisa mencapai goals-nya, tujuannya, sales-nya kalau memang itu jualan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di situ? Oke, misalnya yang aku bisa lakukan di situ adalah membantu sebagai developer. Oke, aku terima role itu sebagai developer. Aku adalah developer. Nah, ketika sekarang aku di coding, dulu tawarannya mungkin bukan product engineer ya, tapi gimana mau bantu nggak? Ya oke, aku apply aja. Oke, insya Allah aku siap bantu. Ya udah nanti kamu role-nya jadi product engineer. Oke, siap. Jadi kalau menurutku pribadi, role atau posisi itu, nama itu di IT ya terutama ya, nggak terlalu krusial sih bagiku. Tapi dengan apa yang kita miliki, dengan modal ilmu yang kita miliki, kita mau ngasih apa sih? Kita mau mewujudkan apa dengan itu? Impact apa yang mau kita berikan? Kalau orientasinya udah ke dampak, ke impact, menurutku mau kita jadi posisi apapun, entah nanti jadi C-level, jadi developer, atau jadi apapun, nggak masalah bagiku, menurutku. Itu loh. Oke, menarik ya. Yang bikin menarik adalah ketika si Ross ini yang gimana ya, yang menentukan kita itu sebagai apa gitu ya Mas ya. Gimana ya bahasanya ya? Ya intinya kita tidak mengejar role tertentu kayak gitu. Nah, yang menarik, bikin yang bikin penasarannya itu apa sih yang Mas Rizky persiapkan agar role-nya itu yang menempel ke Mas Rizky kayak gitu. Menempel apa gimana ya bahasanya, paham mungkin gitu ya. Ya, paham. Kalau persiapan khusus mungkin nggak ada ya. Jadi kalau menurutku kembali ke passion teman-teman ya. Jadi sebuah kebahagiaan itu ketika kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita ya. Dan aku bersyukur sekarang aku kerja sesuai dengan passionku gitu loh. Jadi mungkin kalau ditanya kapan belajar ngoding itu udah cukup mulainya mungkin udah cukup lama kali ya. Dan di proses itu aku menikmati gitu. Aku menikmati ngoding, aku menikmati untuk bisa membuat sesuatu, build something, bisa memberikan dampak, bisa memberikan orang lain sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan gitu kan. Tapi kalau ditanya persiapan teknisnya seperti apa, belajarnya gimana, ya apa ya, kayak itu kayak nggak ada rumusnya mungkin ya, atau mungkin rumusnya kembali ke diri masing-masing ya. Jadi kalau di Jepang ya, di Jepang itu ada istilah namanya ikigai, kalau pernah dengar teman-teman ya. Jadi ikigai itu perpaduan antara, ikigai itu sebenarnya adalah alasan untuk kita hidup. Alasan kita hidup itu kalau di Jepang namanya ikigai gitu. Jadi gimana biar yang kita lakukan, yang kita sukai, yang kita kerjakan, terus apalagi ya, aku lupa, ada 4 poin utama dari ikigai itu. Jadi ketika 4 poin itu saling berpotongan, itu adalah tujuan hidup kita dari situ. Nah mungkin selama ini aku udah mindsetnya tujuan hidupku ya mungkin ya. Jadi tujuan hidupku adalah gimana biar kita hidup itu bisa bermanfaat dalam hal ini, dalam konteks ini berarti bagaimana dengan teknologi, dengan IT ini kita bisa membermanfaatkan diri untuk orang lain. Mungkin gitu sih. Sekarang ketika udah mencapai pada level itu, belajar kita itu jadi lebih semangat, lebih fokus, lebih ada satu hal yang mau kita kejar gitu loh. Ada satu hal yang menjadi apa namanya, panduan, menjadi panduan kita. Oke, aku pengen ke arah sana gitu. Mungkin gitu sih Mas Alvis. Wah, itu ya Mas Rizky ya. Balik ke tujuan si orangnya tersebut berarti ya Mas ya. Dia ingin jadi apa dan tujuannya apa. Dia harus mempersiapkan apa kayak gitu. Betul, tapi kembali lagi biasanya teman-teman tuh ada yang masih bingung ya tujuannya mau menjadi apa, gimana caranya. Nah,
itu yang memang harus sering-sering dikomunikasikan, dibicarakan sama orang lain, di-sharingkan ya, biar kita itu bisa lebih terbuka dengan dunia luar seperti apa. Oke. Berarti karena memang kan banyak kejadian orang bingung nih mau kemana, dia pengen kerja IT tapi kerjanya di bagian apa. Tadi kan salah satu caranya yaitu komunikasi, sering sharing kayak gitu. Nah itu ada cara lain lagi nggak Mas selain komunikasi supaya kita bisa menetapkan pilihan kita di sini kayak gitu? Yang jelas kalau menurutku teman-teman perlu identifikasi dulu ya, sukanya di mana, sukanya apa. Gitu. Mengenal Jadi, dirinya sendiri berarti? Ya, kalau udah kenal dengan dirinya sendiri, udah menggali potensinya itu ada di mana, sukanya di mana, ya jalan ke situ tuh pasti banyak. Gitu. Akan terbuka jalan-jalan lain untuk mencapai ke situ. Oh, iya gitu. Oke, gitu ya. Kalau dari Mas David, bagaimana Mas? Ya, sama kayak Mas Rizky tadi benar. Ketika kita tahu tujuannya itu mau kemana, pasti kita bakal coba untuk step by step mencapai tujuan tersebut. Tapi secara nggak langsung tuh, bahwasanya kita ngerasa apa yang tujuan yang kita udah mau capai itu, hal-hal yang kita kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut itu tuh nempel ke kita, dan dari nempel tadi itulah makanya kesebut tadi banyak job role segala macam. Mungkin tadi kan kalau misalnya aku kan tujuanku adalah aku ingin coba untuk ngebangun sebuah wirausaha yang dimana isinya itu teman-teman MCC seperti itu yang sudah reor, terus yang sudah seperti itu, untuk step by step masuk ke dunia yang profesional seperti itu. Nah dari tujuan tersebut, setelah aku lakuin segala macam karena memang awalnya aku yang punya keluh kesah tersebut, aku yang ngejalani seperti itu, dan akhirnya dari yang tak jalani tersebut, aku ketemu klien segala macam karena aku yang tahu kayak gitu, akhirnya nempel juga role itu ke kita seperti itu. Jadi sama kayak Mas Riz tadi bilang, kita harus tahu dulu tujuannya apa seperti itu. Mungkin tujuan kita pengen bagian orang tua, ya bagaimanapun caranya kan bisa kayak gitu kan. Tapi tinggal di bidang apa, entah jadi dokter kah, entah jadi pilot kah, entah jadi programmer kah. Programmer cuma di kamar doang kan, paling di kamar doang, kayak gitu, nggak keluar rumah, ya kan. Jadi PNS. Nah, jadi PNS kata Adit. Nah. Bisa jadi PNS gitu. Ya macam-macam caranya. Nah, ketika kadang kan orang ini sudah tahu nih tujuannya apa, sudah step by step menuju ke tujuannya tersebut. Tapi selama menuju tujuannya tersebut kan sebagian orang juga masih berpikir apakah ini jalan yang tepat untuk menuju tujuan tersebut kayak gitu. Ya enggak? Nah, kalau dari Mas David sendiri itu bagaimana mengatasi atau pernah nggak ngerasain yang kayak gitu gitu? Ketika Kayaknya udah punya tujuan nih. Ngerasain itu, Dedis. Gimana? Kayaknya rata-rata orang ngerasain hal itu. Karena ya itu tadi, aku juga pernah ngerasain di mana aku udah nyemplung di bidang, maksudnya aku tahu komputer itu dari kecil banget sampai sekarang, tapi ada momen di mana aku ngerasa kayaknya ini bukan gue banget deh. Dan aku cerita ke orang lain, dia juga ngerasa yang sama. Kan kayak gitu. Rasanya apa? Ibaratnya itu fase apa ya? Itu ada fasenya, tapi aku nggak tahu pasti fasenya fase apa. Tapi kita ngerasa, bisa jadi kita tuh apa ibaratnya? Insecure apa ya? Nggak puas dengan apa yang udah kita miliki sekarang. Hingga akhirnya kita ngerasa bahwasanya kayaknya ini bukan gua deh. Aku juga pernah ngerasa di posisi itu sih. Tapi pada akhirnya balik lagi ya, lihat tujuan awal lu mau ngapain di sini kayak gitu. Lu jauh-jauh dari orang tua kan seperti itu. Masuk mau putar arah kayak gitu kan, misalnya garap ladang kayak gitu kan. Ya garap ladang boleh sekalian entrepreneur kan gitu. Tapi ya nggak semuanya ditinggalin, nggak seutuhnya ditinggalin lah istilahnya. Mungkin Mas Berarti dari Mas David sendiri itu untuk mengatasi hal tersebut tuh mengingat kembali tujuan dari Mas Davidnya sendiri gitu ya? Iya, dan pasti kita ngerasain hal seperti itu. Kalau aku sih nanya beberapa orang, dia ngerasain hal yang sama.
Mungkin itu hal yang wajar, sepertinya hal yang wajar dirasain semua orang kayaknya ya Mas ya. Iya, apalagi dengan beban tekanan sana sini ya mungkin kalau misalnya oke lah, misalnya kita hidup normal yang kita setiap hari bisa makan ya kan, keluarga kita baik-baik aja. Tapi kan mungkin ada teman-teman yang memang banyak tekanan sana sini ya kan yang membuat dia berpikir akhirnya tujuan awalnya itu bisa berubah gara-gara kayaknya harus harus cari pilihan yang lebih cepat lah istilahnya kayak gitu. Ya itu kondisional sih tergantung setiap pribadi masing-masing. Oke. Balik ke Mas Rizky lagi ya. Mas Rizky kan bekerja di perusahaan di coding ya. Kita tahu kan banyak anak-anak, apalagi anak-anak kampus IT yang jurusannya di IT itu tahulah di coding itu seperti apa. Nah, sedangkan Mas Rizky juga tadi kalau nggak salah sempat ngasih tahu itu kerja di coding itu ditawari ya Mas ya? Enggak juga sih, menawarkan. Jadi bagaimana? Menawarkan diri dan ditawari lah kurang lebih ya. Nah, menawarkan diri dan ditawari gitu ya. Iya. Nah, itu ada nggak sih tips buat teman-teman di sini tuh agar bisa ditawarin atau menawarkan diri ke perusahaan yang bisa dibilang ya cukup diketahui masyarakat banyak gitu? Ada nggak tipsnya? Tipsnya apa ya? Yang pasti ada dua hal mungkin ya, atau lebih kali ya. Yang pasti pertama ya skill ya, dari segi skill itu nggak bisa dipungkiri mungkin ya. Skill itu bukan berarti bahwa kita harus jadi expert dulu agar bisa bekerja di suatu perusahaan yang bisa dibilang oke gitu ya. Tapi gimana kita membuktikan bahwa kita itu orang yang easy learning, gampang buat belajar hal baru, cepat belajarnya, cepat mempelajari sesuatu. Itu skill-skill yang kayak gitu tuh menurutku jauh lebih penting sih daripada skill teknikal itu sendiri. Jadi yang perlu dipersiapkan atau yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara belajar itu sendiri. Jadi bukan materi yang akan dipelajari dulu, tapi belajar yang baik itu seperti apa. Nah mungkin belajar yang baik ini tiap orang punya metode yang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Tapi yang pasti teman-teman harus tahu dulu kalau teman-teman itu cocoknya belajarnya metodenya seperti apa. Terus yang penting juga adalah branding ya, self branding ya. Mungkin sebagian orang menilai self branding itu kayak menjual diri gitu ya mungkin ya. Tapi menurutku self branding itu penting juga. Jadi bukan bagaimana kita menjual diri, tapi bagaimana kita memposisikan diri agar orang lain tuh bagaimana kita ingin orang lain itu melihat diri kita gitu. Jadi misalnya, aku ingin recruiter atau apapun itu yang nyari pekerja gitu, nyari karyawan, nyari talent lah bahasanya. Nyari talent itu dia mencari orang yang seperti apa. Kita kan pasti tahu kurang lebih kriteria-kriteria yang dicari dari seorang talent itu seperti apa sih. Ya baik dari sisi technical skill ataupun soft skill-nya. Dan dari situ kita bisa branding diri kita. Misalnya kita di awal pengen aku mau belajar web, aku pengen fokus di web aja katakanlah misalnya. Ya, di web development kita fokus aja belajar di web. Luangkan minimal 1 jam atau 2 jam untuk belajar tiap hari. Kalau misalnya teman-teman fokusnya pengen bisa ngoding ya jangan sampai sehari dilewatkan tanpa ngoding, minimal sejam aja ngoding, atau minimal nggak usah ngoding lah, baca artikel tentang coding itu udah paling minimal per hari itu. Tuh, ya lama-lama kan pasti kita otak itu akan bekerja, akan terangsang untuk mengingat, untuk problem solving dan lain sebagainya, itu pasti akan semakin berkembang kan. Kalau ada istilah yang mengatakan kita akan jadi ahli ketika kita udah melampaui 10.000 jam ya. Coba aja hitung 10.000 jam itu kira-kira berapa pas gitu kan. Sehari 10.000 jam itu kan nggak mungkin tiap hari seharian full itu kita belajar kan nggak mungkin. Jadi ya, katakanlah sehari itu
minimal ya katakanlah 2 jam. Berarti kan dari 2 jam 10.000 jam, berarti kan butuh 5.000 hari ya. Iya. Hari kalau tahun 300. Tahun itu berapa? 350 hari lah ya. Berarti Iya. berapa tahun? 10 tahun lebih kan itu menjadi seorang yang bisa dibilang ahli di bidang itu kan. Nah, dari situ ya kita berkaca aja pada diri sendiri. Aku belajarnya udah berapa lama ya? Tiap hari aku udah belajar apa aja ya, apa yang aku pelajari hari ini, apa yang aku pelajari kemarin, growth apa yang udah aku capai gitu kan. Dan dari situ akan terasah sih dari soft skill ataupun technical skill gitu. Nah, ketika itu kita udah punya, ya kita mau branding seperti apa diri kita, tinggal kita gimana promote-nya aja ke luar kan. Misalnya ya cara promote-nya ya, banyak cara sebenarnya kan. Misalnya nulis di blog ya, bikin blog, nulis artikel, itu salah satu hal yang dilihat oleh recruiter saat ini ya. Apalagi kalau posisi-posisi teknikal, misalnya kayak programmer atau developer gitu ya. Terus akun GitHub itu salah satu bisa dijadikan tolak ukur juga apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita fokusi selama ini itu bisa dilihat kan. Terus misalnya yang paling penting mungkin ya join di event, join di komunitas, organisasi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini kayak tips yang selalu aku bagikan ke teman-teman sih. Tapi tolong dimaknai secara positif ya. Jadi gimana itu Mas? Ini tentang kuliah ya, tentang kuliah. Oke, teman-teman sadar sekarang kuliah di IT ya, di Amikom di jurusan IT misalnya ya. Oke, kita sadari kita kuliah di IT, tapi jangan sampai kita menggantungkan diri pada kuliah itu sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman hanya berpaku pada kuliah, terus presentasi, praktikum kayak gitu ya. Jadi mengejar nilai di kampus itu bagus, oke. Tapi kalau teman-teman orientasinya cuma itu, ya mohon maaf, dunia kerja tuh bukan kayak dunia di kampus gitu loh. Jadi ya beda ya Mas ya. Iya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman mumpung masih jadi mahasiswa, mumpung masih kuliah, ya manfaatkan waktunya dengan baik dengan cara jangan terlalu banyak kuliah gitu. Setuju Mas. Quote-nya sangat setuju. Ada catatannya tapi jangan terlalu banyak kuliah, tapi juga diimbangi dengan hal-hal positif lainnya. Misalnya ya gabung di AMCC, belajar bareng gitu kan, kumpul di komunitas, aktif di grup Telegram dan lain sebagainya. Atau di Jogja kan banyak komunitas itu ya, Jogja JS, Dev Circle, apalagi Build Developers dan lain sebagainya, banyak lah. Dan Kiskas ataupun company-company yang lainnya itu kan kalau dulu tuh sering banget gitu bikin event-event kayak gitu. Nah mungkin kalau sekarang kan lebih event-eventnya itu online ya, dan kondisi seperti saat ini. Nah dari situ sebisa mungkin teman-teman ikut aktif aja untuk ikut event-event kayak gitu. Ya minimal hadir dan ikut mendengarkan. Jadi kan dapat dengan ikut mendengarkan itu kan dapat ilmu baru nih. Nah, itu adalah hal yang pasti teman-teman dapat ketika ikut event. Nah hal yang lainnya adalah sebisa mungkin kita aktif untuk berjejaring sama orang-orang yang hadir di situ. Entah itu cari kenalan baru, atau ngobrol sama speakernya, atau apapun itu. Jadi sebisa mungkin kalau datang event ya jangan cuma datang, terus ambil snack. Biasanya teman-teman tuh aku paham banget datang event tuh snacknya nanti apa ya? Dapat makan siang nggak ya? Itu ya anak kos ya Mas ya. Ya anak kos kan. Tapi itu adalah kesempatan yang kita dapat ya, yang Tuhan berikan pada kita ya. Gimana kita bisa manfaatkan itu dengan baik aja. Kenalan lah, cari koneksi ya. Dari situ tuh banyak membuka pintu-pintu rezeki ya. Banyak membuka pintu rezeki, banyak membuka peluang-peluang baru ke depannya. Panjang banget ya Mas ya tipsnya ya. Sangat bagus nih Mas.
mungkin Mas David mau menambahkan sih. Ya, kalau ada tambahan mungkin dari Mas David. Kalau nggak ada, kita coba tanya ke teman-teman ada yang ingin bertanya. Lanjut. Lanjut ya. Dari teman-teman yang di sini ada yang ingin bertanya ke dua pembicara kita yang luar biasa ya. Yang satu tadi sarannya jangan banyak kuliah. Luar biasa. Oke, dari teman-teman yang ingin bertanya silakan Mas Yogi Jumantara. Oke, Mas Yogi dulu ya. Setelah Mas Yogi baru Mas Amar. Silakan Mas Yogi. Boleh pakai mic, Mas? Boleh. Oke. Saya bertanya, Mas. Jadi sebenarnya kira-kira di dalam dunia IT sendiri, kebetulan kan kita juga kuliah di kampus IT ya. Nah, kira-kira di dalam dunia kerja itu sendiri mungkin nggak sih kita itu mendapatkan posisi yang kira-kira menurut orang lain, menurut atasan kerja itu posisi tersebut itu memang cocok untuk kita, namun menurut kita itu bukan passion kita gitu. Nah, itu kira-kira memungkinkan nggak hal tersebut itu terjadi seperti itu? Mungkin itu dulu, Mas. Ini mau nanya ke Mas David atau Mas Rizky? Mungkin bisa dijawab dari sudut pandang masing-masing pembicara mungkin. Oke. Mungkin kita jawab dulu atau kita tampung dulu nih, Mas? Gimana, Mas? Manut aku ikut aja. Manut. Kita tampung dulu aja ya. Oke. Selanjutnya dari Mas Amar. Oke. Masuk. Suara masuk? Masuk, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya untuk mas-mas pembicara, jadi dua-duanya ya. Ini berkaitan dengan dunia IT juga. Kenapa sih kalau anak IT itu muncul imajinasinya itu pada malam hari gitu? Ya, kenapa itu? Kok bisa gitu? Kok bisa? Kebanyakan orang itu mesti menanggapinya seperti itu. Kalau anak IT, kalau mengerjakan suatu proyek di malam hari itu imajinasinya keluar semua. Nah, apakah di perusahaan IT itu kerjanya malam atau memang kerja anak IT semaunya aja gitu? Gimana tuh tanggapan dari mas-mas pembicara? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya pertanyaannya ya. Kenapa sih imajinasi munculnya di malam hari? Oke, lanjut ya Mas Adit. Lanjut dulu aja, Mas Arfi aja dulu. Aku ntar dulu. Oke, Mas Syekh. Ingin bertanya, dipersilakan Mas Syekh. Halo, Mas. Terima kasih Mas Aldi sudah memberikan kesempatan. Aku mau tanya nih Mas, kan meskipun kita kuliah di IT kan kadang nggak semuanya juga adalah orang-orang yang udah punya gambaran mengenai pekerjaan ataupun karir mereka di masa depan gitu. Nah, cuman di tengah jalan kadang ada nih yang udah mulai, kayaknya aku pengen masuk IT deh. Cuman kan IT kan luas banget ya Mas. Bahkan tadi Mas bilang kalau udah kita bersempit pun ternyata juga masih banyak gitu kan pecahan-pecahannya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita nih orang yang pengen terjun ke dunia IT dan memilih spesifikasi atau spesialisasi lebih tepatnya spesialisasi mengenai skill ataupun mengenai kemampuan yang ingin dia jual gitu, entah itu web, entah itu mobile dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tantangannya adalah kita nih makin kesini tuh makin cepat gitu perkembangannya. Web udah ada PWA, terus PWA ada apa lagi gitu, mau Android udah ada Kotlin, terus habis Kotlin ada apa lagi misal kayak gitu misal. Nah, bagaimana cara kita mengimbangi itu? Yang pertama, setelah kita udah memilih, gimana cara kita mengimbanginya? Kemudian seberapa lama sih Mas satu teknologi baru itu bertahan ke depannya kayak gitu? Berdasarkan pengalaman Mas nih yang udah nyoba banyak hal kayak gitu. Sehingga kita bisa ibaratnya itu merencanakan gitu. Apakah kita sekarang pakai teknologi yang ini, yang A, yang B atau yang C kayak gitu supaya bisa tetap bertahan misalnya katakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Mungkin itu sih Mas yang aku pengen tanyain. Terima kasih. Sama. Oke, mungkin kita jawab dulu ya. Jawab dulu. Oke.
Itu ada tanyaan dari Berabe. Nanti kita bahas setelah terjawab semua. Pertanyaan pertama dari Mas Yogi. Ketika atasan menginginkan kita kerja di bidang ini, cuman menurut kita itu bukan merupakan passion di bidang kita. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Mas? Mungkin dari Mas Rizky dahulu jawab. Kemungkinan tuh pasti ada. Apalagi kalau teman-teman memilih passionnya di PNS ya, itu pasti. Itu tidak bisa dipungkiri menurutku ya. Tidak bisa dipungkiri ya, walaupun sebenarnya pas daftar PNS itu kita bisa memilih mau sesuai apa, mau di posisi apa. Tadi pertanyaannya apa sih? Itu Mas, kemungkinan kita itu dimasukin atau diplot ke divisi yang kurang, menurut kita bukan passion kita gitu. Oke. Bentar, aku ada tamu. Oke, lanjut mungkin ke Mas David dulu ya. Oke. Kalau sepengalamanku ya, dulu aku pernah waktu masih SMK itu magang terus kerja segala macem. Yang awalnya magangnya masuknya A, kerjanya B. Karena perusahaan itu menyesuaikan dengan mana posisi yang kosong dan ibaratnya urgent untuk diisi sama orang lain. Itu mungkin banget. Jadi possible. Kalau misalnya kalau menurut aku tergantung kalian sih, kalian nunjukinya seperti apa ke si atasan kalian, bahwasanya kalian punya minat itu dan bakat itu di bidang yang mana. Kalau misalnya itu menonjol banget, aku yakin banget si atasan juga kalau misalnya mau dialihin ke posisi lain, itu dia bakal ngerasa bahwasanya sayang banget seperti itu. Tapi kalau misalnya di DIB seperti itu, kami pasti nanyain dulu, kamu lebih condong kemana? Kamu mau ke bagian developer atau lebih ke misalnya public relation seperti itu? Karena kita ngelihatnya bias, misalnya dia pinter ngomong, tapi dia terjunnya di awalnya itu misalnya di web developer, tapi dia pinter ngomong, setelah di tes atau setelah dilihat performanya itu lebih bagus di misalnya public relation. Jadi kita arahin ke sana. Kalau aku lebih prefernya kita apa ibaratnya ya, chit-chat dulu lah, tanya-tanya dulu sama dia seperti itu, dan lihat performanya baru bisa diambil keputusan bahwasanya kayaknya dia bagusnya seperti ini sih, seperti itu. Kalau misalnya dari sudut pandang aku ya seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Mas Kiki mungkin bisa ngasih tanggapan yang lain tentang hal itu. Oke, berarti sangat memungkinkan hal tersebut terjadi ya Mas ya? Memungkinkan soalnya. Tapi ketika kita ingin berada di posisi tersebut, bagaimana cara kita menunjukkannya gitu ya Mas ya? Nah, tinggal ditunjukinnya. Oke. Mas Kiki udah hadir belum ya? Udah itu? Ya. Oh, udah ya? Oke, lanjut Mas Kiki. Gimana menurut Mas Kiki? Mas Rizky maksudnya. Gak apa-apa, santai aja. Dari aku ya, kemungkinan itu pasti ada ya. Kemungkinan itu pasti ada, dan mungkin kalau tadi dari Mas David itu adalah gimana caranya ketika kita ditempatkan di posisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keahlian kita, gitu ya Mas ya. Oke, kalau Mas David dari sisi itu, kalau aku mungkin lebih dari sisi ini, adalah sebuah keberuntungan ketika teman-teman itu mendapatkan organisasi yang bisa menghargai skill teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat perusahaan yang dimana perusahaan itu menghargai karyawannya, orang-orang yang di dalamnya itu sebagai talent, ya pasti mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk orang-orangnya. Jadi kalau misalnya kemarin ada satu kejadian juga di perusahaan teman ya, di company teman gitu. Dia itu awalnya engineer ya, terus ternyata dilihat dari evaluasi bulanan atau beberapa tahunan gitu, aku lupa. Ternyata performa di situ tuh cenderung menurun gitu ya, katakanlah cenderung menurun. Nah, setelah digali lebih dalam ternyata memang dianya itu nggak cocok untuk kerja di situ. Nah,
Dan dari situ si perusahaan itu nggak langsung ya udah kamu nggak lagi kerja di sini alias katakanlah di PHK gitu ya. Tapi perusahaan yang baik akan menawarkan posisi yang lain. Misalnya ada posisi lain yang sebenarnya dia berminat atau ada kecenderungan suka di situ dan memang punya cukup skill di situ, bisa diarahkan, direalokasikan ke situ. Jadi sekali lagi ya, adalah sebuah keberuntungan ketika teman-teman bisa mendapatkan perusahaan atau organisasi yang melihat orang-orangnya itu tidak hanya sebatas pekerja, tapi juga sumber daya atau talent yang dianggap sebagai investasi jangka panjang. Dan selain sebuah keberuntungan, ya sebenarnya kembali lagi ke bagaimana kita selektif kalau memang bisa, kalau memungkinkan untuk selektif memilih perusahaan. Itu sih Mas dari sudut pandangku. Oke, bagus sekali ya. Udah terjawab ya Mas Yogi ya. Jadi itu sangat memungkinkan terjadi gitu. Dan sangat beruntung ketika perusahaan menghargai talentnya. Gitu dari Mas Yogi. Oke, mungkin selanjutnya dari Mas Amar tadi. Ini sedikit menarik ya. Kenapa imajinasi itu munculnya malam hari? Terus tadi juga sempat nanya apakah kerja di dunia IT itu bebas atau gimana kayak gitu tadi. Untuk jam kerjanya tadi, apakah bebas atau tidak seperti itu? Mungkin Mas Rizky dulu yang menjawab. Oke, aku menjawab dengan sebuah pertanyaan dulu berarti ya. Oke. Jadi kan pertanyaannya adalah kenapa imajinasi programmer gitu ya lebih banyak keluar di malam hari. Pertanyaanku adalah ada jurnal yang membahas tentang itu enggak? Oke. Kalau enggak, bagi teman-teman yang mengetahui hal tersebut ya, mungkin ada jurnalnya atau penelitian. Mungkin soalnya aku belum pernah baca jurnal seperti itu ya, atau penelitian seperti itu. Jadi kalaupun ada anggapan seperti itu, ya setahuku mungkin itu asumsi atau anggapan aja sih, dan nggak selalu seperti itu. Jadi mungkin itu berlaku untuk individu tertentu. Mungkin Masnya yang bertanya ini juga kayak gitu, ya it's okay gitu aja. Tapi kalau dari secara umumnya, menurutku itu nggak bisa di generalisir seperti itu. Tapi emang kalau dari yang sudah pengalaman ya emang kerja malam hari itu lebih enak sih. Lebih bisa jujur aja. Karena malam itu sepi. Ya, bisa jadi karena itu ya. Iya. Tapi kalau kita rumahnya di tengah hutan, siang-siang sepi juga bisa aja. Tapi ngantuk. Nah. Ya kan karena hutan menghasilkan oksigen yang banyak di siang hari. Terus bikin ngantuk. Iya, bikin ngantuk kan banyak pohon. Boleh. Karena rumahku juga gitu juga, jadi kalau di rumah pasti ngantuk. Berarti nggak cocok WFH nih. Makanya aku WFH-nya di Jogja. Oh gitu. Ya, saya WFH-nya di Jogja. Oke. Belum pulang. Oke, berarti itu hanya asumsi sebagian individu gitu ya Mas ya, dan mungkin hanya nggak semua orang mengalami hal tersebut ya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Oke. Kalau untuk jam kerjanya tadi bagaimana, Mas? Apakah sama dengan kerja kantoran yang lainnya ataukah berbeda? Kalau jam kerja menurutku subjektif banget ya. Subjektif tergantung organisasi atau perusahaan masing-masing ya. Jadi bisa aja kantor itu mewajibkan 9 to 5 jam 9 sampai jam 5 sore gitu kan. Ada juga yang membebaskan jam kerja karyawannya, terserah yang penting kerjanya beres gitu kan. Tapi ada juga yang terserah yang penting kerjanya beres, tapi tolong alokasikan waktu jam sekian sampai jam sekian untuk kita bisa meeting harian gitu katakanlah misalnya. Jadi kembali ke masing-masing sih. Kalau aku pribadi, sekarang ini lagi tahap memperbaiki hidup. Jadi beberapa tahun belakangan kan kerjaanku malam terus ya. Jadi kerja malam, pagi sampai siang tidur gitu kan. Dan ya kalau ini ada risetnya, ada penelitiannya, dan itu katanya nggak bagus buat kesehatan. Nah, makanya salah satu goalsku kenapa pindah ke Bandung ini ya biar bisa mencoba hidup normal, bekerja secara normal gitu. Dan
Coba itu benar. Selama beberapa bulan menurutku ya bisa-bisa aja fokus di siang hari gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Kalau dari sudut pandang Mas David, bagaimana Mas? Kalau aku yang pernah pengalaman sih ada si Mas Pandu. Dia bilang tengah malam, ya ampun, ya Allah maafkan aku ya Allah, kalau malam-malam aku produktif, ini godaan setan. Oh, dia bilangnya seperti itu. Dan kalau menurut aku ya bisa jadi iya sih, karena ya waktunya malam itu kan harusnya beristirahat, tapi kita pakai untuk beraktivitas malah sebaliknya seperti itu kan. Jadi ya salah satu faktor juga yaitu tadi juga menurut aku faktor yang lain adalah ketika tadi Mas yang bertanya mungkin pagi sampai sorenya lebih banyak aktivitas ke kampus atau segala macem, jadi dia punya waktu yang di malam hari seperti itu kan. Jadi di saat itulah dia melakukan proyekan tadi itu atau melakukan coding, dan bisa jadi juga karena malam itu lebih sepi, lebih tenang, jadi lebih pas aja momennya untuk kita untuk ibaratnya untuk coding lah istilahnya. Tapi ya kalau di dunia kerja ya nggak harus malam sih, tergantung seperti itu. Ada yang sih pagi. Ya ada yang pagi, ada yang sore seperti itu. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya teman-teman benar-benar proyekan sendirian seperti itu kan berwirausaha, yaitu fleksibel banget, tergantung kalian mau garapnya jam berapa. Kalau aku lebih sekarang udah coba untuk merubah dari yang tadinya malam ke pagi, dari pagi ke malam sih di Bali. Karena momen juga pas puasa kan, jadi habis sahur itu langsung ibaratnya langsung mulai kayak gitu sampai sore, nanti habis maghrib atau habis isya langsung tidur gitu. Menurut aku puasa ini momennya pasti untuk misalnya ngubah pola kerjanya seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas David ya. Udah terjawab ya mungkin ya Mas Amar ya. Kita lanjut pertanyaan Syah. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Syarti Ageng. Itu pertanyaannya adalah orang di dunia IT sendiri, bahkan kan yang sedang kuliah di dunia IT sendiri terkadang nggak memiliki gambaran tentang dunia karir di dunia IT. Nah, itu bagaimana nanti terjun ke dunia IT tepatnya itu untuk memilih spesialisasi untuk skill yang akan dijual kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana mengimbangi kecepatan perkembangan IT tersebut gitu. Kan sedangkan kita juga masih belajar gitu. Nah, bagaimana mengimbangi dengan perkembangan IT yang notabene itu sangat cepat. Nah, terus tadi menurut pertanyaannya satu lagi, berapa lama teknologi itu bakal bertahan kayak gitu menurut mas-mas sekalian? Mungkin dari Mas David dulu yang menjawab. Oke. Tadi berarti yang awal-awal tadi lebih ke apa ya? Petnya ya, karir petnya itu gimana yang menyesuaikannya gitu ya? Iya. Kalau aku sih pas itu juga pernah, aku bahwasanya aku ngerasa aku udah bisa, misalnya aku udah bisa coding PHP seperti itu. Terus aku lihat tuh syaratnya tuh apa aja sih kalau misalnya pengen jadi seorang web developer, ya aku cari di internet istilahnya gitu kan. Nah, aku cari syarat yang paling dekat dengan kemampuanku saat ini. Nah, dari kemampuan yang paling dekat tadi itu, dan aku ngejar dulu, ngomplitin misalnya dari kemampuan yang paling dekat, misalnya web developer, harus bisa programming PHP, database misalnya, dan HTML, CSS. Yang belum aku bisa apa nih, misalnya database. Nah, database itu aku kejar dulu, aku beresin dulu database. Nah, sampai akhirnya komplit. Nah, itu kalau misalnya teman-teman lebih ngincernya itu ke role-nya, atau ke apa ibaratnya ya, tadi job role-nya tadi itu. Title role title, kayak gitu. Kalau misalnya mau ngejar lebih ke role title. Tapi ya akhirnya makin kesini, kita tahu realitanya seperti apa di dunia kerja seperti itu. Akhirnya kita coba untuk mengesampingkan title role tadi, balik ke awal tadi itu. Kita lebih melihat tujuan awal kita mau kemana seperti itu. Itu kalau dari aku untuk menentukan role kita seperti apa. Terus
yang kedua tadi berkembang teknologi. Sedangkan belajar A baru sebulan, misalnya muncul lagi baru segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman terjunnya itu di pasar yang misalnya project ya, ini yang setahu aku project ya. Kalau startup mungkin nanti Mas Vicky bisa nambahin. Kalau project, sebenarnya teknologi lama pun tetap diterima seperti itu. Karena yaitu lebih ke kebutuhan si customer kita. Jadi kita ngikutin maunya customer tuh malah makin pusing. Kadang kita udah belajar A seperti itu kan. Misalnya adalah Ravel. Tapi maunya si customer ini CI kayak gitu kan. Jadi belajar Laravel kita itu tuh belum bisa dipakai di project A misalnya, tapi bisa dipakai di project B seperti itu. Jadi yang lebih kita tekankan adalah lebih ke kita pemahaman konsep dari setiap misalnya bahasa pemrogramannya. Karena bahasa pemrograman atau ya sebagainya itu adalah tools atau pendukung atau ibaratnya pensupport kita untuk mewujudkan mimpi dari stakeholder atau dari klien kita. Itu kalau misalnya dari sudut pandang aku sebagai orang proyekan kayak gitu ya, yang negara proyekan seperti itu. Terus kalau ngejawab yang berapa lama teknologi itu bakal bertahan, aku juga belum baca sih risetnya, terutama yang di Indonesia seperti itu. Mungkin nanti Mas Rizky bisa nambahin lebih detailnya. Tapi yang pasti ketika di luar lagi hype di Indonesia ya, cuman beberapa aja yang implementasi. Karena mungkin apa ibaratnya ya, transfer knowledge-nya dari yang hype di luar ke Indonesia itu butuh waktu seperti itu. Dan menurut aku ketika kamu sudah paham, sudah tahu dengan teknologi terbaru tadi itu, kamu punya kesempatan untuk belajar hingga akhirnya teknologi tadi diterapkan sepenuhnya di Indonesia seperti itu. Karena nggak semua langsung diterapkan seperti itu, kecuali memang perusahaan-perusahaan yang benar-benar besar, yang mereka ada bagian riset segala macam seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Dari Mas Rizky sendiri bagaimana, Mas? Sorry, aku ingatnya 2 pertanyaan terakhir tadi ya. Coba aku jawab dulu ya, 2 terakhirnya. Gimana caranya biar kita nggak merasa tertinggal dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin banyak gitu ya. Aku setuju dengan apa yang disampaikan Mas David tadi ya. Berapa poin itu aku setuju. Kalau ketika kita main proyekan, bisa mungkin itu berarti kalau bisa itu klien tuh nggak perlu tahu teknologi apa yang akan kita pakai, tapi itu adalah tanggung jawab kita untuk menentukan teknologi apa yang cocok untuk diaplikasikan di situ. Jadi katakanlah kayak tadi Mas David bilangnya kan udah belajar Laravel, tapi klien mintanya pakai CI. Nah, di situ kalau aku justru timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa sih klien minta harus pakai CI? Apa latar belakang dia sehingga kita diminta untuk pakai CI? Nah, dari situ kita negokan lagi. Kenapa sih pakai CI? Alasannya apa? Kalau misalnya alasan-alasan itu tidak terlalu krusial ataupun sebenarnya bisa di-tackle dengan misalnya dengan Laravel, ya bagaimana kita mengkomunikasikan itu aja ke klien gitu kan. Jadi ketika Jadi ketika teknologi itu udah mulai banyak mulai terlihat ketinggalan zaman mungkin ya. Kalau menurutku right tools for the right job sih. Jadi library, framework, bahasa atau apapun itu sebenarnya sama kayak Mas David bilang tadi, itu cuma alat tools. Yang tujuan utamanya kan apa sih yang dibutuhkan si klien itu kan. Nah, dari situ, dari pemahaman itu, berangkat dari situ, ini adalah salah satu hal yang disampaikan CTO-nya di coding ya. Jadi bukan hanya CTO di coding sih, tapi banyak juga aku baca di luar. Ada istilah FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi
kalau kita misalnya suka main sosial media gitu kan, suka scroll Instagram, terus sehari rasanya nggak nge-scroll Instagram tuh rasanya kok ada yang hilang. Nah itu namanya FOMO, fear of missing out. Nah itu juga bisa diaplikasikan di teknologi sebenarnya. Ya udah, di luar sana perkembangan teknologi mau kayak apa ya nggak, udah biarin aja. Sementara kita fokus pada kita tuh sedang punya tanggung jawab apa gitu. Misalnya tanggung jawab kita ke klien lagi ngerjain pakai Laravel. Ya udah kita fokus belajar Laravelnya aja dulu, nggak usah main-main Node, nggak usah main-main Golang dan sebagainya. Karena pada akhirnya bukan apa yang kita ketahui banyak, tapi apa yang bisa kita berikan ke klien itu kan, dampak apa yang bisa kita berikan, terlepas dari teknologi apa yang akan kita gunakan gitu kan. Kayak apa, jujur aja di decoding ini stack-nya masih lama, belum fancy amat lah ibaratnya gitu kan. Tapi nyatanya masih bisa memberikan apa, alhamdulillahnya masih bisa memberikan dampak ke siswa-siswanya gitu. Jadi goal bisnis dan dampaknya itu masih tercapai gitu. Ya udah, kenapa kita harus ngikutin teknologi-teknologi baru kalau memang bisa seperti itu kan. Tapi memang kalau kita mau belajar teknologi baru ya it's okay, kita belajar aja biar istilahnya minimal cukup tahu lah gitu ya. Nah cukup tahu. Nah, kalau tentang pertanyaan yang berapa lama teknologi itu akan bertahan, itu juga sebenarnya aku nggak tahu jawabannya. Tapi dari yang pernah aku dengar ya, ini aku pernah dengar dari CTO-nya Qisqas, Mas, siapa aku lupa. Ya aku lupa namanya, CTO-nya Qisqas. Itu katanya teknologi itu kalau masuk ke Indonesia ya, kalau ini bicara mengenai geografis ya, sebuah teknologi baru itu akan masuk ke Indonesia setidaknya 5 tahun setelah teknologi itu ditemukan. Dia, kalau nggak salah dulu dia mencontohkan itu blockchain ya. Blockchain itu sebenarnya di luar itu udah ada, udah ditemukan dan udah mulai diperbincangkan itu sejak 2011 mungkin ya. Tapi baru masuk di Indonesia mungkin sekitar 2015-2016. Jadi kalau melihat pattern kayak gitu mungkin ya rata-rata sekitar 5 tahun itu sih teknologi baru masuk ke Indonesia. Itu sih. Nah kalau yang pertanyaan-pertanyaan awal tadi kayaknya udah cukup dijawab sama Mas David tadi aja deh. Mas, sama aku mau nanya nih. Kira-kira dengan berkembangnya banyak startup besar di Indonesia, itu mempengaruhi lamanya waktu teknologi itu masuk ke Indonesia apa enggak? Kalau misalnya dari menurut Mas Rizky. Dengan tadi premis awalnya apa tadi? Berkembangnya startup besar di Indonesia, contohnya Gojek, Blibli, Tokopedia. Karena kan mereka kan pasti kan ibaratnya sumber daya manusianya kan pasti kan dicekokin hal tersebut kan. Ya. Itu mempengaruhi yang tadinya 5 tahun menjadi lebih sempit nggak? Mungkin tergantung teknologi yang kita bicarakan ya, konteksnya ya. Kalau misalnya teknologi dalam konteks library baru atau software baru atau apapun itu, kemungkinan bisa lebih cepat, iya pasti ada kemungkinan itu. Tapi kalau misalnya konteks teknologi yang kita bicarakan kayak benar-benar yang apa konseptualnya itu berbeda, katakanlah kayak blockchain, misalnya machine learning atau apapun itu yang hype kayak gitu ya, itu mungkin masih tetap butuh waktu lumayan sih. Jadi tergantung level teknologinya mungkin ya. Oke. Bagaimana Mas Arfi? Udah terjawab ya? Atau mungkin ada ketinggalan tadi pertanyaannya? Udah, thank you Mas. Oke, terima kasih Mas Syekh. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu mending dari Berabe namanya. Mending ikut passion skill kita atau permintaan pasar. Saya punya skill Python advance, mulai dari buat script, buat otomasi, security, website, crawling, dan lain-lain. Tapi permintaan di Indonesia dikit banget. Kebanyakan demand di website dan menggunakan PHP framework. Kemarin nyoba daftar DevOps, dari pihak perusahaan sudah setuju. Tapi sayangnya harus bisa Laravel. Dilema antara ngelanjutin skill Python atau pindah ke PHP framework. Nah itu mungkin dijawab Mas.
intinya itu pertanyaannya mending ikutin skill passion kita atau permintaan dari pasar tersebut. Mungkin dari Mas Rizky terlebih dahulu. Oke, coba jawab ya. Jadi gini, hidup itu kan perjalanan ya, hidup itu perjalanan. Jadi kalau kita milih antara passion atau permintaan pasar, sekali lagi menurutku jawabannya yang tahu hanya Mas Brabe sendiri ya. Karena saya nggak tahu kondisi saat ini Mas Brabe itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau memang saat ini butuh untuk segera dapat kerjaan gitu ya, harus segera dapat kerja, ya menurutku paling logis adalah keputusan kita mengikuti permintaan pasar dulu. Sembari kita menjalani dan mencari-cari company lain yang kira-kira bisa menampung passion kita. Menurutku itu hal yang paling masuk akal sih. Daripada ketika kita sekarang itu sebenarnya sedang butuh banget, tapi kita tetap bertahan dengan idealisme kita untuk ikutin passion, ya dampaknya ke kehidupan kita mungkin akan lebih berat mungkin ya. Jadi ya itu sih, kembali lagi ke kondisi masing-masing ya, melihat kondisi masing-masing. Kalau misalnya sekarang lagi dapatnya kerjaan seperti itu ya mungkin bisa kita jalanin aja dulu. Kayak slogannya Topet apa? Jalanin aja dulu. Malah promo. Ya sambil jalan kita sambil nyari kemana kita melabuhkan passion kita kan. Iya. Kalau misalnya memang sekarang nyoba daftar DevOps tapi harus bisa Laravel, ya anggap aja itu bonus mungkin ya, bonus. Oh, dengan bekerja di sini oke, Pythonku bisa tersalurkan dan aku juga bisa belajar PHP, bisa belajar Laravel ya. It's another point kan, another plus point kan, kita jadi belajar lebih banyak hal lagi. Dan kalau kita melihat sisi positifnya, semua itu pasti ada sisi positifnya. Itu sih. Luar biasa ya. Dari Mas David bagaimana, ada tambahan? Nah, mungkin kalau dari aku sih, kita menguasai satu tools atau bahasa pemrograman. Pada umumnya itu kalau aku konsepnya itu sama kayak kita kayak pingin punya pasangan, kamu mau yang populer, apa kamu nyari yang nyaman sama kamu? Yang pertama kalau aku. Terus kalau misalnya tadi kan dibenturin dengan kerjaan yang pingin cepat atau enggak, tinggal gitu tadi kata Mas Rizky, kamu pingin cepat atau enggak. Kalau misalnya kamu punya kemampuan script kiddies yang dimana kamu belum bisa salurkan di Indonesia, seperti itu kan. Ya kan masih banyak opsi lain, contohnya kan banyak marketplace, ya kan, yang bisa kamu coba seperti itu. Kalau misalnya memang kamu nggak mau masuk pasar marketplace, ya tadi pilihan Mas Rizky, saran Mas Rizky itu bisa jadi pilihan yang baik, karena kita nambah, ibaratnya kita dituntut untuk mempunyai satu skill lagi yang dimana itu positif buat diri kita. Kalau melihatnya seperti itu kan berarti kan positif seperti itu. Tapi balik lagi, kamu punya ego apa enggak di situ? Kalau misalnya memang egomu ya lebih ke tools-nya atau ke pattern-nya, ya aku rasa ya pilihan kamu ya berarti mau nggak mau kamu harus salurkan itu dengan cara ya ke marketplace mungkin contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu bisa ngalahin ego kamu untuk yaudahlah ngalah aja deh seperti itu untuk saat ini karena keadaan, ya ambil aja pekerjaan itu. Karena dunia kerja itu tuh memang seperti itu kalau yang tak rasa sekarang. Jadi kamu mungkin bakal punya tujuan, tapi kamu bisa mengalah dengan keadaan sih. Kalau aku seperti itu. Terima kasih Mas David jawabannya ya. Mungkin sudah cukup terjawab ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Melano Habib Alfansuri. Pertanyaan terakhir. Mana pertanyaannya? Oke. Mungkin dari Mas Melano bisa memberikan pertanyaan. Bisa dijelasin nggak Mas, gimana dulu proses pekerjaan yang didapatkan sekarang? Apakah setelah lulus langsung kerja di situ atau bagaimana? Mas Rizky. Kalau
Ini ceritanya agak panjang kali ya. Ini sampai jam berapa? Ini jam 5 ya. Butuh jawaban panjang apa pendek? Mungkin intinya aja langsung. Intinya aku kerja di IT ini udah pertama ya. Pekerjaan pertama di dunia IT itu tahun 2012 pertama kali. Waktu itu aku diminta buat bikin tema WordPress. Zaman SMA waktu itu. Padahal waktu itu aku belum pernah megang WordPress sama sekali, belum tahu PHP sama sekali. Tapi ya udah nekat aja tak ambil kerjaannya gitu ya. Itu pekerjaan pertama remote. Terus lulus SMA masuk kuliah, kebetulan masuk di Amikom karena UGM menolak, ya udah. Jadi karena sudah menerima saya, itu sama yang udah tak omongkan tadi ya. Jadi aku mencoba biar kuliah itu nggak monoton, nggak cuman fokus kuliah tok. Jadi waktu kuliah dulu juga udah nyambil freelance. Waktu itu masih fokus di WordPress sih, freelance, dan dapat beberapa project dari kenalan, dari temen gitu, dan kenalannya itu tuh ternyata projectnya dapat dari luar, jadi lumayan juga. Kuliah udah kerja, pas akhir kuliah mau lulus, milih buat magang, nggak lulus cepet, jadi nggak kumlot. Terus pernah bikin startup juga, pernah dapat title CTO juga. Terus akhirnya lulus tahun kemarin, terus sempat juga bantu di sebuah perusahaan anaknya maskapai. Terus sekarang memutuskan untuk pindah ke Bandung ini. Jadi kalau diringkas, perjalanan kerjaan itu sebenarnya udah cukup panjang sih. Dan kerjaan tuh nggak selalu berbanding lurus dengan pendidikan. Jadi nggak peduli pendidikannya mau SMP, mau SMA, SMK, kuliah, kalau emang punya kemampuan dan keinginan kuat di situ ya insya Allah pasti ada jalan. Balik lagi ke topik. Itu mungkin Mas. Ada lagi Mas? Mas David mungkin kalau mau berbagi pengalaman juga. Ya, kalau aku sampai dengan Mas Rizky tadi, kalau aku di awal karir itu 2013 itu sama tema WordPress juga. Awalnya pas kebanyakan aku awalnya WordPress, terus terjun ke Python, garap beberapa project Python seperti itu, sampai akhirnya sekarang belum lulus, masih mentingin proyekan kayak gitu, padahal udah semester berapa sekarang ya? 8 kalau nggak salah. Seperti itu. Tapi jangan diambil kesimpulan bahwasannya harus lulus telat, nggak gitu sih sebenarnya. Itu karena mungkin Mas Riki punya tujuan yang dia pingin lebih mendalami lagi dengan magangnya ya. Kalau aku juga pinginnya itu ketika udah lulus ya kita udah nggak perlu nyari-nyari kerjaan lagi seperti itu kalau dari aku seperti itu. Jadi ya itu lebih balik lagi ke masing-masing. Yang penting awalnya berani dulu karena Mas Rizky juga diawali dengan berani, aku juga diawali dengan berani. Kalau aku dulu awalnya sendiri, nggak ada timnya kayak gitu. Yang intinya berani dulu sih, berani ngambil resiko tadi itu yang dimana itu keputusan kecil tapi bisa berdampak besar buat masa depan kita kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas David. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, terima kasih ya Mas David ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Intinya mulai aja dulu ya. Iya, benar. Di sini juga ada salah satu yang kerja di sana kayaknya ya. Dimulai dulu aja. Oke, terima kasih buat pembicara kita yang luar biasa ya hari ini ya. Mungkin ada
kata-kata terakhir sebelum kita tutup. Mas David dulu, aku tak mikir dulu. Apa ya? Aku mikir bondo wani aja lah. Wani sih, wes pikir keri. Oke, Gani dulu yang penting dari Mas David. Dari Mas Kiki, ada kata terakhir? Ya, kata-kata pamungkasku adalah jangan kebanyakan kuliah. Jangan kebanyakan kuliah ya teman-teman ya, dengar. Kalau ada dosen yang nanyain siapa, kasih tahu, Rizky Hidayat. Oke, Mas Rizky panutanku emang. Waduh. Oke, lagi terima kasih kepada dua orang yang luar biasa dan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah hadir. Tadi udah banyak banget yang hadir. Oh ya, dan tadi kan udah disinggung door prize ya. Kok nggak ada disinggung lagi sih selama sharing session ini berlangsung gitu. Nah, jadi untuk yang mendapatkan door prize tadi itu adalah orang yang bertanya. Nah, jadi teman-teman tadi yang bertanya berapa ya? 5 orang ya. Itu silakan DM ke Instagramnya AMCC Amikom. Silakan DM, nanti kasih tahu kalau bahwasanya mendapatkan door prize di acara tersebut gitu. Oke, dari saya sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata-kata atau segala sejenisnya, saya mohon dimaafkan.